Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana nuran wa hudan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan wa muallima haitsu qala ta'ala yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna wa ya musabbir Ayyub sabbirna wa ya mu'tiya luqmatal hikmata atina al hikmata wa fadlal khitab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna minhuma nasilna. Taib alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita dari berbagai kenikmatan. Sehingga kita hingga detik ini pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bersama dalam satu majelis yang insya Allah akan mendatangkan sakinah, akan mendatangkan kasih sayang Allah, rahmah Allah, dan juga akan mendatangkan malaikat yang menaungi kita, dan juga akan mendatangkan penghargaan Allah setinggi-tingginya kepada kita yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, untuk kita semua di hadapan para penduduk langit. Wa Wabil khusus di kesempatan hari ini ataupun malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, di antaranya nikmat kemerdekaan. Sudah 80 tahun berlalu Allah berikan kesempatan ini, tentunya tiada lain tiada bukan untuk kita isi dengan bersyukur kepada Allah, untuk kita isi dengan hal-hal yang Allah perintahkan dan tidak kita isi dengan hal-hal yang Allah larang. Salawat beserta salamnya kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita selaku umatnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya, dari Nabi kita Muhammad SAW di yaumil qiyamah nanti. Dan kita senantiasa tentunya setiap harinya sebanyak mungkin melantunkan sholawat kepadanya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta pada malam hari ini, insya Allah kita akan bertadarus bersama, yang mana di kesempatan kali ini kita masih di surat Al-Humazah. Nah, kita insya Allah masuk di ayat yang ketiga, insya Allah ayat yang ketiga surat Al-Humazah. Baik, sebagai pembuka, sebelum kita memasuki agenda inti, menyimak dan bertadarus yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, seperti biasa sebagai pembuka kita isi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mana bisa ikhwas sekalian, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa musyarakah, bisa menjawab, berpartisipasi di kolom chat ya. Nah, jadi kita akan bertadarus ayat yang ketiga, yang mana bunyinya yaitu yahsabu annama lahu akhladah. Nah, tentunya ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya yaitu alladzi jama'a malau wa'addadah. Nah, perihal sosok atau orang yang sibuk atau menyibukkan dirinya untuk apa? Untuk mengumpulkan harta. Nah, apakah cukup dengan mengumpulkan harta? Nah,
Sibuk dengan mengumpulkan harta tidak, tentunya eh, ditambah dengan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta banyak-banyak. Artinya selalu mengumpulkan harta atau sangat sering mengumpulkan harta. Kemudian juga sangat sering menghitung-hitungnya. Sehingga apa? Sehingga menumbuhkan kecintaan yang luar biasa, kecintaan yang berlebih, ketergantungan yang berlebih terhadap harta tersebut. Nah, kemudian sifat ini atau perbuatan ini atau karakteristik ini tentunya berlanjut. Tidak hanya itu. Nah, berlanjut di ayat setelahnya. Nah, apa ayat setelahnya? Yaitu yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira atau kita mengira atau kebanyakan manusia mengira, menyangka, gitu kan, bahwasanya harta yang dikumpulkan, harta yang tadi dihitung-hitung itu membuatnya kekal. Sekarang perihal mengira-ngira, perihal menyangka. Nah, satu pertanyaan pertama, pernahkah kita, ikhwas sekalian, sebagai manusia tentunya manusia biasa, bahwasanya apa yang kita kira ini ternyata salah. Apa yang kita kira-kira, kita sangka-sangka A ternyata B. Pernahkah merasakan demikian? Silakan dijawab. Pernah. Mungkin bisa ditambahkan dengan contohnya, boleh kalaupun ada. Pernahkah kita mengira, menyangka bahwasanya kita berprasangka ini ternyata memang salah. Ternyata salah prasangka kita. Pernahkah demikian? Pernah. Jawabannya sebagian besar pernah masuk. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Masih perihal harta. Mungkinkah seseorang semakin banyak harta, dia akan semakin sukar atau susah untuk mengingat kematian? Apakah demikian atau mungkinkah demikian? Silakan. Baik. Mungkinkah seseorang ketika semakin banyak harta, maka semakin tidak ingat kematian? Masya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang bisa kita atau Anda perbuat jikalau antum, jikalau Anda mempunyai banyak harta? Baik, oke, bersedekah dan menggunakan. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, ikhwas sekalian, mengapa ada orang yang merasa aman karena memiliki banyak harta? Mengapa demikian? Mengapa ada orang
yang merasa aman karena dia memiliki harta yang banyak. Misalnya, mengapa ada orang yang merasa aman? Karena dia memiliki harta yang banyak. Silakan. Merasa harta itu seakan-akan kemuliaan karena tidak mengerti tentang akhirat. Merasa harta itu mengekalkannya. Dia pikir hartanya bisa membuat dia kekal. Masya Allah. Dia pikir dengan harta bisa berbuat apapun. Baik. Barakallahu fiik. Yang terakhir, pernahkah antum atau kita semua mengalami bahwa setiap masalah tidak semua dapat diselesaikan dengan harta? Mungkin bisa dengan contohnya ya. Pernahkah kita mengalami bahwa setiap masalah tidak semuanya atau ternyata tidak semuanya dapat diselesaikan dengan harta? Atau setiap masalah tidak mesti diselesaikan dengan harta? Pernahkah mengalami hal tersebut? Mungkin bisa sekalian dicontohkan kalau memang ada. Baik, Masya Allah. Oh, baik, barakallahu fiik. Baik, Allah yubarik fiik. Baik. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sekilas ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentunya dengan kehidupan kita yang bersinggungan dengan harta. Tentang kehidupan yang berkaitan dengan harta. Nah, mungkin begitulah keadaannya. Perihal harta yang mungkin kebanyakan orang sangka, kebanyakan orang kira bisa membuat kekal, bisa mengatasi segalanya, bisa mengatur segalanya, bisa membeli segalanya, gitu kan. Padahal mungkin kenyataannya tidak demikian dan pastinya tidak demikian. Taib. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi pertanyaan-pertanyaan pembuka sebagai pembukaan, sebagai mukadimah eh, sudah kita jawab bersama-sama berdasarkan renungan kita masing-masing, berdasarkan mungkin pengalaman kita masing-masing. Nah, tentunya eh, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pengingat untuk kita, bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita terkait prasangka kita terhadap harta. Baik ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menyimak, mari kita sama-sama bertadarus ayat yang ketiga di surat Al-Humazah ini yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Rahmat Hidayat Lubis. Mari sama-sama kita perbaharui niat, mantapkan niat karena Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pelajaran berharga dan agar kita
kita bisa merasakan seutuhnya ayat yang kita tadarusi ini. Baik kepada Al-Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, waktu dan tempat kami silakan. Tafadhol, Tur. نعم. الآن فتح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا علمنا القرآن وأسعدنا به. اللهم ربنا اجعل القرآن لنا هدى ورحمة، إماما وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا يا رب العالمين، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tutor yang dirahmati Allah, Ustadz Agus, Ustadz Faiz, Ustadz Amin, juga para tutor akhwat Ustazah Hanifah, Ustazah Warda, dan Ustazah Mega yang dirahmati Allah, dan semua tim markaz yang berada di balik layar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum sekalian. Juga kepada seluruh peserta tadarus Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang istiqamah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ketulusan, keikhlasan dalam mempelajari ayat-ayatnya dan firman-firmannya. Dan semoga kita diberikan oleh Allah kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan kitabnya dan firmannya Al-Quranul Karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, mempelajari Al-Quran adalah merubah cara pandang dan cara paham, merubah cara melihat. Melihat langit bagi yang mengerti Al-Quran tidak sama dengan orang yang tidak mengerti Al-Quran. Melihat bumi bagi yang mengerti Al-Quran tidak sama dengan yang tidak mengerti Al-Quran. Semua hal yang dilihat oleh orang yang mengerti Al-Quran itu tidak sama dengan orang yang tidak mengerti Al-Quran. Hari ini adalah tentang melihat harta, memandang harta. Memandang harta bagi yang mengerti Al-Quran itu tidak sama dengan orang yang tidak mengerti Al-Quran. Maka dari itu hari ini kita ingin eh, memperbaiki pandangan kita tentang harta. Apa itu harta? Perkiraan kita, sangkaan kita tentang harta mau kita benahi pada malam hari ini dengan surat Al-Humazah ayat 3. Ayat ini kalau dikaitkan dengan sebelumnya, ayat 3 ini kaitannya adalah seperti yang Ustadz Agus tadi sampaikan. Orang yang tidak mengerti akhirat, hanya ngerti dunia, dia menganggap dunia tempat abadi, tempat terbaik, dia akan ngumpulin harta sebanyak-banyaknya dengan tidak jelas tujuannya. Itu kaitan ayat 3 dan ayat 2. Ayat 2 menjelaskan tentang mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan menghitungnya tanpa tujuan jelas. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tidak pernah berpikir akhirat. Mereka hanya berpikir kekal di dunia, ingin lama di dunia. Itulah akibatnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Agus. Kaitannya ayat 1, 2, dan 3. Kaitannya ayat 1, 2, dan 3 adalah orang yang tidak mengerti akhirat, yang hobinya mengumpulkan harta, biasanya suka meremehkan orang lain. Ya, dia membanggakan kekayaan, menilai kemuliaan dengan harta, merasa bangga kalau dia sudah membayar dengan uangnya, kalau dia memasukkan anaknya ke sekolah dengan harga yang mahal, dia akan pongkah, saya sudah bayar, kenapa begini dan begitu.
Kalau dia masuk rumah sakit, dia bayar VVIP, dia akan pongkah. Jika terjadi A dan B, dia akan protes kenapa begini dan begitu. Kalau dia umroh, dia menggunakan fasilitas yang VVIP, bayar yang mahal, paket yang premium, dia akan pongkah, dia akan tuntut, saya sudah bayar, kenapa begini dan begitu. Dia akan memuliakan uang dan dia akan menganggap semua dinilai dengan uang. Dia tidak menghargai manusia dengan ketakwaan, dia tidak menghargai manusia dengan dengan keimanan, tapi menghargai manusia dengan uang saja. Ini akibat dari orang yang tidak mengerti akhirat, mengumpulkan harta. Akibatnya meremehkan orang lain. Menganggap hartanya adalah tinggi dan besar, dengan hartanya dia tinggi dan besar, orang lain diremehkan, direndahkan, dikucilkan. Itu akibat sebab akibat yang saling berkaitan antara ayat 1, 2, dan 3. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita ingin memperbaiki di ayat ketiganya. Sebab begini, sebab ayat 3 ini menjadi ujung tombak kesalahannya di ayat 3. Kesalahan di ayat 3 menyebabkan dia di ayat 2. Kesalahan di ayat 3 dan 2 menyebabkan orang itu kerjaannya suka merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menjelekkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Maka yang perlu diperbaiki pemahaman di ayat 3. Baik, sebelum kita jelaskan pemahaman di ayat 3, kita akan menyimak tilawah Al-Quran dari Ustaz Agus, surat Al-Humazah ayat 3. Nah, tafadhal Ustaz, barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحسب أن ماله أخلده Jazakallahu khairan. Yahsabu anna malahu akhladah. Baik, kita coba bedah atau kita telaah. Bismillah, kita telaah makna ayat ini satu persatu. Kata yahsabu, arti yahsabu, langsung saja Ustaz Agus. Yahsabu, bantuan Ustaz. Yahsabu artinya Yahsabu menyangka atau mengira. menyangka atau mengira. Yahsabu, menyangka atau mengira. Anna malahu, malahu, malahu. Apa malahu? Malahu itu hartanya, Naam, dia harta yang melihat dia kumpulkan. anna bahwasanya malahu hartanya, Hmm. harta yang dia milikinya. Sahih. Akhladahu, akhladahu, akhladah. Naam, Ustaz Agus. Akhladah membuat dia kekal. Naam, membuat dia kekal. Jadi artinya gimana Ustaz Agus? Yahsabu anna malahu akhladahu, akhladah. Anna malahu akhladah. Naam. Ya, artinya kurang lebih bahwasanya dia menyangka harta yang dia punya, artinya harta yang mungkin yang dia kumpulkan, dia hitung-hitung gitu kan, ya sehingga menjadi satu nominal tertentu, apalagi nominal yang banyak itu bisa membuat dia selamat, membuat dia kekal gitu kan, bisa mengatur segalanya gitu kan, kurang lebih seperti itu. Ya, bisa mengatur segalanya, bisa bisa membuat keadaannya kekal, kekal sehatnya, kekal kekal kerajaannya, kekal kekuasaannya, kekal pengikutnya. Yang lebih aneh adalah kekal nyawanya. Ini kurang lebih begitu nanti eh, tadaburnya. Selesai makna ayat, selesai makna ayat, kita akan masuk ke tadaburnya. Kita ingin mentadabur ayat ini dari perkata. Pertama, kita akan mulai dari kata yahsabu. Yahsabu tadi artinya mengira. Anda punya pertanyaan, mohon dijawab. Yahsabu mengira. eh, Biasanya orang yang mengira mana lebih banyak? Banyak salahnya atau benarnya? Nah, tafadhol. Orang yang mengira-ngira banyak salahnya atau benarnya? Banyak salahnya. Maka Ana sarankan jangan terlalu banyak mengira-ngira. Ya, selami dengan baik. Pahami dengan baik dengan
bimbingan wahyu Al-Quran Al-Hadis. Kalau ada berita jangan mengira, kalau tidak tahu sampaikan tidak tahu, kalau perlu dalam lagi tanya bertanya. Jangan mengira. Kalau belum kejadian jangan mengira. Ditunggu apa benar kejadian atau tidak. Jadi mengira ini kebanyaknya salah. Baik. Selanjutnya di dalam ayat ini yahsabu, dia mengira. Mengira itu banyak salah ya. Eh, Mengira apa dalam ayat ini? Apa yang dia kira, apa yang dia sangka di dalam ayat ini? Ya, kesalahan yang kesalahan pandangan, kesalahan perkiraan, kesalahan sangkaan dalam ayat ini tentang apa? Tentang harta. Jadi ada kesalahan perkiraan, prasangka, dan sangkaan dalam memandang harta. Dalam memandang harta. Ini penyakit berarti kalau melihat begini ada penyakit nih. Oke, pandangan itu, perkiraan, sangkaan itu adanya di mana? Adanya di di tangan apa di hati? Di mana? Apa di tangan apa di hati? Ya di hati pikiran kurang lebih. Ada di pikiran di hati itu kurang lebih ya, saling terkait. Apa ada di tangan? Hah? Adanya di pikiran dan di hati. Itu prasangka atau pandangan atau keyakinan tuh adanya di pikiran dan di hati. Di situ yang salah. Kalau salahnya di pikiran, salahnya di pandangan, di hati, salah sangka, maka ini tangan ini akan salah berbuat atau benar berbuat nih tangan ini, tangan dan kaki dan badan ini nanti akan salah juga berbuat atau bisa benar berbuat. Tentu akan salah. Berarti ini pokok masalahnya di sini. Pokok kesalahan utama manusia adalah dia salah paham. Dia nggak ngerti apa yang Allah pandang, bagaimana pandangan Allah. Dia nggak ngerti bagaimana Allah memandang. Dia nggak ngerti bagaimana Allah menilai. Itu masalah yang banyak di atas muka bumi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi masalah yang paling banyak adalah nggak ngerti bagaimana sebenarnya hakikat benda itu. Jadi kalau mau memandang benar, menilai benar, benar atau salah sesuatu, itu barometernya itu Al-Quran dan Al-Hadis dan ulama yang ketiga. Jadi pandangan Al-Quran itulah yang paling benar. Pandangan hadislah yang paling benar. Pandangan yang lainnya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Al-Quran dan Al-Hadis itu paling benar. Jadi kita ini perlu memperbaiki pandangan kita, memperbaiki keyakinan kita, penglihatan kita, pikiran kita biar benar. Kalau benar sudah cara pandang, cara yakin, maka benar pula lah tindakan kita. Berapa banyak orang itu salah bertindak karena dia nggak ngerti apa yang sedang dihadapi itu. Dia tidak mengerti. Termasuk kita di atas muka bumi ini. Kalau kita nggak ngerti apa bumi ini, seberapa mulianya bumi dibanding surga kita nggak ngerti. Seperti tadi Ustadz Agus sudah sampaikan, ketidakmengertian tentang akhirat, tentang surga akan menyebabkan salah berbuat di atas muka bumi ini. Ketidakmengertian tentang neraka juga akan membuat kesalahan perbuatan di atas muka bumi ini. Ketidakmengertian tentang hisab juga akan membuat salah perbuatan di atas muka bumi ini. Ketidakmengertian tentang harta juga sama akan melakukan perbuatan yang salah di atas muka bumi ini. Jadi banyak yang perlu diperbaiki di benak kita ini. Kalau memperbaiki di benak kita, belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis. Siapa yang paling mengerti? Yaitu mereka yang mewariskan ilmu Quran, ilmu hadis, yaitu para ulama, guru-guru kita. Bersyukur kita mendapatkan guru yang ngerti sehingga mentransfer pengertiannya kepada kita. Beruntung sekali dan terima kasih sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kami alhamdulillah Allah kirim guru yang mengerti, yang bisa merubah cara pandang kami yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, atau ayat yang lain laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim
ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Orang yang beriman bersyukurlah kata Allah, bersyukurlah kalian, Allah telah memberikan kepada kalian sebuah nikmat. Nikmat apa? Dikirim seorang guru, maaf, dikirim seorang rasul menyampaikan ayat-ayat Allah dengan ayat Allah. Kalian wahai kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi, dengan rasul, dengan nabi kalian itu berubah cara pandang kalian, wa yuzakkihim, bersih cara pandang dan cara keyakinan kalian. Terus Rasul mengajarkan kalian, padahal sebelumnya wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sebelumnya kalian tuh tidak mengerti, sangat tidak mengerti, sangat sesat. Bersyukur kata Allah kalian wahai kaum muslimin telah diutus Nabi SAW kepada kalian. Jadi diutusnya seorang rasul kepada suatu kaum itu sebuah kenikmatan, kaum itu menjadi mengerti. Diutusnya guru kepada kita itu sebuah kenikmatan, sebuah kenikmatan yang tiada tara di antara kenikmatan yang lain. Guru apapun, dengan adanya guru kita jadi mengerti, guru kehidupan, guru ilmu apapun, tapi ilmu yang paling penting untuk memahami hakikat kehidupan ini adalah ilmu agama, guru agama kita, guru Al-Quran kita, guru hadis kita. Mereka yang paling mengerti bagaimana memahami dunia ini. Nah, kaum muslimin, jadi kesalahpahaman ini eh, adalah terletak di pikiran kita, di hati kita. Itu yang membayang-bayangi kita terus, itu yang membuat kita salah dalam berbuat, bertindak. Nah, baik. Jadi kesalahan yang ada dalam ayat ini yahsabu anna malahu, yaitu kesalahan memandang hartanya, malahu. Baik, memandang harta. Kesalahan memandang harta. Baik. Kesalahan memandang harta ini kesalahannya ada pada muslim dan kafir, ya, ada pada muslim kafir dua-duanya atau hanya muslim saja. Ulangi ya, memahami kesalahan memandang harta ini terjadi di benaknya, di pikirannya muslim dan kafir dua-duanya, di benak mereka berdua, atau hanya di kafir saja. Orang kafir saja yang salah. Orang muslim nggak pernah akan salah memandang harta. Yang mana? Keduanya, betul. Keduanya. Kafir lebih salah, tapi muslim juga belum tentu benar memandang harta ini. Tergantung. Bisa jadi muslim itu memahami dengan baik. Ada memahami dengan baik. Terlihat dari perbuatannya deh pokoknya. Dari perbuatannya, cara pandangnya. Nih, tangannya nggak di bawah tangannya. Tangannya di atas. Terus kelihatan orang yang mengerti apa itu harta dan dunia ini. Kelihatan dari perbuatannya, sikapnya, semangatnya, tujuannya, itu semua kelihatan, bisa dilihat dari situ. Jadi kalau dilihat bahwa penyakit nggak paham tentang harta ini melanda muslim dan non-muslim, muslim dan kafir, terlanda semua. Tapi kadarnya berbeda-beda. Kita lihat coba sekarang. Dari muslim dan tidak muslim, dua-duanya kena. Nggak paham tentang harta itu apa sih sebenarnya. Baik, mana yang lebih banyak yang kena salah paham ini? Mana yang paling banyak? Muslimkah yang terbanyak yang nggak ngerti atau kafir yang paling banyak yang nggak ngerti? Hmm? Yang mana? Udah pasti kafir lebih lebih banyak yang ngerti. Sudah pasti karena mereka tidak berpegang kepada huda, huda. Mereka tidak berpegang kepada huda. Huda yang mereka pegang itu sudah terjadi sudah terjadi penyimpangan, ya, atau mereka tidak pegang huda sama sekali. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhil." Barang siapa yang memegang hudaku. Huda, apa huda di sini sekarang? Huda ini sekarang adalah Al-Qur'an. Huda itu Al-Qur'an. Faman ittaba'a hudai, kata Allah, barang siapa yang memegang erat. Ittaba'a itu mengikuti dengan kuat. Kalau tabi'a ini dalam bahasa Arab ada dua, ada mengikuti saja, ada mengikuti dengan kuat. Faman ittaba'a mengikuti dengan kuat Al-Qur'anul Karim, hudai, petunjukku yakni Al-Qur'an kata Allah,
Faman ittaba'a hudaya fala yadhil. Maka dia tidak akan pernah tersesat. Jadi kalau mau cara pandang benar, itu kuncinya ada pada huda, ada pada Quran dan hadis. Dua-duanya huda. Di Quran lebih kokoh, hadis menyempurnakan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhil, tidak akan sesat dalam pandangan. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman, mereka tidak punya buku panduan untuk memandang dengan benar. Mereka tidak punya Al-Quran, tidak beriman pada Al-Quran untuk memandang benar. Orang makanya orang kafir lebih banyak tidak mengerti, salah dalam memandang harta, memandang dunia. Kita kasihan terhadap mereka, ya. Nah, sedangkan seorang yang muslim, orang muslim itu dia lebih mengerti memandang harta. Alhamdulillah. Kenapa kita mengerti memandang harta? Karena ada huda, kita ikuti huda. Tapi apakah sudah sempurna semua muslim? Semua muslim, apakah semua muslim ini sudah sempurna memahami, memandang harta seperti yang ada di dalam huda Allah dalam Al-Quran? Nah, coba jawab. Apakah semua muslim? Belum. Belum. Siapa mereka yang paling ngerti, yang paling benar? Jadi maaf, orang yang paling benar, paling banyak, maaf, orang yang paling benar dalam memandang harta ini adalah orang yang paling banyak mengambil huda, ulama. Nah, ulama yang mengerti, mereka lah yang mengerti, ya. Mereka itu lebih mengerti dari kita. Ulama yang saleh, yang khusyuk, yang benar. Gini, anak ingin kasih tahu. Berbeda antara ceramah dengan berjuang di lapangan. Anak tanya, anak sedang ngapain ini? Sedang ceramah atau sedang menyusun strategi dakwah sekarang depan muka Bapak Ibu sekalian? Anak lagi ngapain? Lagi ceramah atau lagi sedang menyusun strategi dakwah penyebaran Al-Quran dan terus di Indonesia? Mana? Anak sedang berdakwah atau ceramah? Ini sekarang. Sekarang. Di depan kamera ini. Anak sedang ceramah. Ceramah itu mudah. Ceramah itu tinggal buka teks, ya, baca teks, hafalin teks, selesai ceramah. Tanya jawab. Ceramah itu mudah. Yang susah adalah menyusun strategi berdakwah di lapangan. Bagaimana tadarus menyebar di Indonesia. Bagaimana Al-Quran bisa menusuk hati kaum muslimin. Ini yang susah. Bagaimana kita menyebarkan ini. Itu yang berat. Siang malam kita harus berpikir itu. Ya, jadi eh, belum tentu semua penceramah itu memahami dengan baik, ya, memahami dengan baik eh, pemahaman Al-Quran itu belum tentu. Tetapi para penceramah, para penceramah, para dai yang menyampaikan ayat-ayat yang dia tidak hanya membaca ayat saat menyampaikan, ingat itu, dia membaca ayat terus, tiap minggu dia pelajari ayat, dia tenggelam dengan ayat, dia masuk, dia celami ayat, dia masukkan ayat ke dalam hati, terus, terus makin banyak. Dia belajar, dia mengajar, dia belajar, dia mengajar, dia diajarkan oleh gurunya, dinasihati oleh gurunya, terus orang penceramah yang seperti itu, dialah yang akan benar pandangannya, dia lebih benar pandangan. Enggak semua juga. Muslim juga sama. Yang pendengar sebagai jamaah juga sama. Ada jamaah yang sering mengutik-ngutik Al-Quran, memahami Al-Quran, ya, kemudian bertanya, berguru dengan gurunya Al-Quran, terus difahami sehingga masuk pemahaman-pemahaman yang benar, maka dia lebih banyak memahami, lebih benar. Dia lebih banyak menerima wahyu, maka lebih benar pandangannya. Begitu. Jadi yang paling benar pandangannya adalah yang paling banyak memasukkan wahyu ke dalam benaknya itu. Nah itu. Nah, jadi di kaum muslim ini pun berbeda-beda kadar pemahamannya. Tentu siapa mereka yang paling paham tentang harta, tentang dunia adalah ulama yang benar-benar menyelami huda Allah. Benar-benar menyelami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Allah. Mereka akan paham dengan baik. Dengan diajarkan oleh Allah, minta tolong ke Allah, diajarkan oleh gurunya. Pemahaman-pemahaman ini tidak mudah. Ini benar-benar adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini akan menyelamatkan dia di dunia kaum muslimin.
Ya, dia akan selamat hidup di atas muka bumi ini yang cuma sebentar. Cuma 40, 50, 60, 70 tahun. Dia akan mati, dia selamat kalau dia pegang kuda itu. Dia nggak akan sesat dalam memandang. Nah, kaum muslimin dalam hati Allah, kita lanjut lagi. Kesalahan pandangan di sinilah pandangan tentang harta. Yang salah adalah bukan hanya kafir, tapi muslim. Muslim pun potensi dia akan salah. Kalau kita cek apa sih pandangan yang salah terhadap harta? Bisa nggak masing-masing menyebutkan kesalahan manusia dalam memandang harta? Anak kasih satu. Anak kasih satu, pancing, silakan yang lain. Ini Anda nulis satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam di tulisan, di catatan Anda ini. Ada enam kesalahan manusia dalam memandang harta. Bahkan tujuh dengan ayat ini. Anak kasih satu. Pertama, manusia memandang harta sebagai sumber kebahagiaan. Ini kesalahan fatal, kesalahan. Satu, manusia memandang harta sebagai sumber kebahagiaan. Ini pemahaman yang salah, pandangan yang salah. Harta sumber kebahagiaan, coret, salah itu. Silakan ada yang mau berbagi. Karena punya lima lagi. Ah, mengira harta segalanya. Betul, itu salah. Masya Allah, harta sebagai sumber kemuliaan itu juga ada di Quran. Itu juga salah. Masya Allah, betul. Itu juga. Harta sebagai sandaran itu juga salah. Bertawakal kepada harta. Banyak orang menyandarkan diri pada harta. Poinnya sama nih dengan yang Anda tulis. Tiga-tiganya sama. Harta sebagai sumber ketenangan, ini juga sama. Ini sebuah kesalahan. Harta sebagai sumber kekuatan, ini juga salah. Lihat, lihat, lihat Qarun. Qarun. Allah balikkan Qarun dengan cepat. Ya, jangan main-main dengan Allah Azza wa Jalla. Bumi aja bisa dibalikkan. Qarun hilang hartanya mau ngapain? Mengatakan sumber kekuatan, sumber kemuliaan, harta sebagai sumber kemuliaan, salah itu. Harta sebagai sumber kekuatan, salah itu. Harta sebagai sumber keamanan, salah itu. Bukan itu. Kemudian harta sebagai tujuan utama, itu juga salah. Itu juga salah. Harta sebagai penyelesaian. Nah ini, harta sebagai pelancar segalanya, penyelesai semua masalah, itu salah. Kita udah ngaji begini, masih begitu pikirannya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Musibah. Musibah, Ustaz Agus. Kita udah berkali-kali ngaji. Al-Hakumut sudah kita ngaji. At-Takatsur. Masih salah. Ya, istighfar. Banyak belajar lagi. Ilmu dalam Islam ada dua ilmu. Ada ilmu umum, ilmu yang umum. Ini banyak yang tahu. Banyak yang tahu ilmu umum, ilmu apa namanya, global. Tapi kalau sudah masuk rinci dan detail, itu tidak semua orang mengetahui. Nah, seperti yang disebutkan di sini, ini detail sudah mulai detail di sini. Ini kesalahpahaman harta sebagai sumber kebahagiaan, sebagai sumber segalanya, sebagai solusi segala masalah, sebagai sumber keamanan, sebagai penyelesai segala masalah, sebagai tujuan hidup, harta sebagai tanda kemuliaan. Ini salah semua, salah mikir semua ini. Kemudian harta sebagai miliknya itu juga sama. Harta adalah miliknya ini juga salah. Harta milik antum itu juga salah. Menurut Quran itu salah, ya. Jadi gimana? Udah banyak yang salah. Terus diajarin lagi. Kesalahan itu diajarin lagi. Ya, misalnya pandangan apa tuh istilahnya Ustazah Wardah tadi waktu kita ini Ana dan para tutor tuh belajar dulu sebelum kita tadarus sore ini ya. Malam ini kami selalu belajar dulu, bertemu dulu dengan Ustaz Agus, Ustaz Amin, Ustazah Hanifah, Ustazah Wardah, Ustaz Faiz. Kita ketemu dulu dalam bincang-bincang kita tuh ada tadi apa Ustaz kata Ustazah Wardah apa? Harta bukan segalanya, tapi segalanya butuh harta. Itu tadi Ustazah Wardah menyampaikan ini salah satu kesalahan yang Ustazah Wardah dapati di masyarakat. Apa itu? Harta bukan segalanya, tapi segalanya perlu harta. Ini ini kalimat-kalimat ini kita perlu perbaiki. Ya, alhamdulillah kita dapat informasi ini. Har- Harta bukan segalanya, tapi segalanya perlu harta. Segalanya perlu harta. Enggak segalanya perlu harta. Berdakwah itu enggak perlu harta. Ana minta dalil. Mana kalau Nabi berdakwah perlu harta? Mana berjihad perlu harta? Coba minta Anda dalil. Nabi berdakwah di awal dakwah perlu harta. Berjihad iya.
Nabi ngajak Abu Bakar perlu harta? Enggak. Ngajak Ali perlu harta? Enggak. Tapi untuk berjihad ketika Nabi berjihad, Nabi perlu harta. Berjuang ketika ingin, kalau istilah istilah perang itu ingin melemparkan anak panah tuh perlu beli anak panahnya. Ketika ingin menyerang dengan kuda perlu kudanya. Kalau ingin cepat pelebarannya perlu dana. Tapi kalau kalau untuk mendakwahkan, menyebarkan ya perlu, bisa kok. Nah, jadi jangan salah paham ini, ya. Jadi harta itu bukan apa tadi? Bukan segalanya perlu harta, bukan. Ya, kalimat yang menyeramkan itu ya. Jadi banyak di kaum muslimin, kalau kita udah ngerti ayat banyak yang salah. Ustaz Agus juga pernah ceramah, Anda dengar ceramah beliau. Ada orang menyebar di dunia ini pemahaman surga, dunia akhirat harus sama. Ini salah pemahaman ini. Minta Ustadz Agus ceramah coba ntar satu saat. Ini salah, ya. Dunia akhirat harus seimbang. Gimana harus seimbang? Coba lihat ayat-ayat deh. Ya apa ayatnya, Ustaz? Contoh, Ustaz. Apa benar pemahaman itu, Ustaz? Benar nggak, Ustaz? Ustaz, justru Anda dapat dari Ustadz Agus ini. Bagaimana beliau dalam mimbar menjelaskan kesalahan pemahaman itu. Dalam mimbar. Tarawih waktu itu, Anda dengerin. Oh iya, ayatnya ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ah, gimana, Ustaz? Gimana ayat itu, Ustaz? Jadi, Ya, hmm, kurang lebih ayat itu menunjukkan bahwasanya apa yang kita miliki tentunya dari Allah, apapun itu, entah harta, tenaga, pikiran, semuanya gitu kan. Itu kan pada hakikatnya dari Allah. Kemudian apa yang Allah inginkan atas apa yang kita punya ini, eh, itu yang Allah inginkan adalah untuk tujuan akhirat, nah, untuk mengejar akhirat duluan. untuk mengejar negeri akhirat atau tujuan akhirat, darul akhirah. Itu Nah, tujuannya utama bukan, Ustaz, kalau dari ayat itu. nah, Dari itu teksnya itu tujuan tujuan utama dan redaksinya sudah diperintahkan wabtaghi fima atakallah. Nah, utama. Baru setelah itu, baru boleh kita merasakan dunia ataupun apa namanya merasakan kenikmatan dunia ataupun jatah dunia. Wala tansa nasibaka minad minat dunia. dunia. Jangan lupa, boleh tidak lupa jatah kita ataupun kita menikmati apa yang kita punya ya dari Allah di dunia ini. Gitu. Boleh untuk keluarga, Ya, untuk beli kendaraan, untuk beli rumah boleh, untuk beli makanan mau yang enak boleh, ya. Tapi tujuan utamanya bukan itu, gitu kan, Ustaz? ya, Ini nggak bisa kalau dibilang kita harus seimbang hidup antara dunia dan akhirat, nggak bisa. nggak Akhirat bisa. itu duluan. Jadi kaidah-kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang perlu diperbaiki, ya, perlu diperbaiki, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, eh, banyak kalimat-kalimat yang perlu diperbaiki, termasuk nih dengan harta selesai perkara. Baik, hampir semua yang ditulis di sini ada di catatan Ana, ya. Alhamdulillah ada di catatan Ana. Oke, ini semua adalah kesalahan dalam pemahaman dan ini semua kesalahan yang merasa harta mutlak miliknya, ya, tadi sudah. Merasa harta miliknya ini juga kesalahan. Ini salah paham ke harta milik kita, ya. Kesalahpahaman ini nanti menyebabkan kesalahan dalam bertindak terus sampai mati, ya. Sayang kan, kesalahan gara-gara salah paham habis semuanya. Harta waris dicuri, harta waris mau bagiin semaunya saja. Gimana? Gimana? Ya kan? Kerjaan nggak ngerti, nggak mau peduli halal haram karena nggak ngerti ini harta ini apa. Jadi ke sana larinya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahan yang tadi sudah kita sebutkan itu kesalahan yang berbahaya itu semua. Tapi di ayat ini ada sebuah kesalahan yang sangat fatal di ayat ini. Sebuah pemahaman yang sangat-sangat fatal. Kesalahan yang sangat aib. Apa itu kesalahan di ayat ini? Apa kesalahan di ayat ini? Hah? Pandangan yang sangat fatal di saat ini. Kesalahan pandangan yang sangat fatal di ayat ini. Apa itu? Di ayat 3 ini. Yaitu menganggap harta, hmm? Membuatnya kekal, Hmm. membuat kita kekal. Ini udah aneh ini. Ini ini sebuah pemahaman yang aneh ini. Kalau tadi harta
Kalau tadi harta sebagai segalanya, harta sebagai kemuliaan, harta sebagai tujuan utama, harta sebagai sumber ketenangan, kenyamanan, ini aja udah salah. Ini aja sudah salah kaum muslimin. Tapi di ayat ini Allah menjelaskan ada hamba Allah, manusia yang tidak mengerti sampai dia mengatakan harta bisa membuat saya hidup selamanya di muka bumi ini dan nggak mati. Ya, nggak masuk akal udah. Ya, ini 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 sudah pola pikir yang kemasukan setan. Ya, nih ya Bapak Ibu ya, ini kunci. Ada lagi kaidah nih. Carilah harta sebanyaknya. Ambil secukupnya. Sisanya habiskan gunakan jalan Allah. Anak kalau kaidah-kaidah begini, kalimat-kalimat gini mau mengatakan iya atau tidak nggak mudah ya. Jadi nanti aja Anda belum bisa mengatakan ini benar. Carilah sebanyaknya harta. Anda takut carilah sebanyaknya harta. Ambil secukupnya. Sisakan di jalan Allah. Anda takut yang dilakukan yang pertama doang. Cari yang banyak, habis itu udah lupa yang dua dan tiga. Takutnya itu. Jadi kalau ingin mengambil sebuah kaidah atau kaidah atau kaidah itu mending ambil dari Quran. Kaidah Quran itu paling benar. Pokoknya sekali lagi kalau mau ngambil kaidah ambil dari potongan ayat itu kaidah paling benar. Adapun kaidah-kaidah slogan-slogan atau apalagi istilahnya moto-moto, apalagi istilahnya jargon-jargon yang dibuat oleh manusia, kalau tidak teksnya Qurani atau teksnya hadis, teks sendiri ini dicek dulu teksnya. Sesuai nggak dengan nilai Quran dan hadis? Kalau sesuai, baik. Kalau enggak, potensi ada salah. Kayak gini, ini potensi yang cukup berbahaya jika orang salah paham diambil yang depannya doang. Kebanyakannya begitu. Nah, baik. Jadi Anda ingin menyampaikan balik lagi kepada kesalahan atau kefatalan dalam memahami. Jadi kesalahan yang fatal yang terjadi di sini adalah kesalahan dalam menilai harta, bahwa harta itu akan membuatnya tidak akan mati. Ini keluar dari kewajaran berpikir, keluar dari kewajaran berpikir. Benar nggak? Setuju nggak? Hah? Ya, anak nggak habis pikir. Nggak habis pikir ada orang berprasangka begitu. Ini udah nggak wajar berpikir. Dengan harta dia nggak akan mati. Udah nggak wajar ini. Ada sebuah konspirasi, dokter. Ya mungkin Nah, benar atau tidak, teman setidaknya mungkin pernah dengar. hmm, Jadi ada apa namanya gambaran atau teori masa depan lah gitu istilahnya di jangka panjang itu. Jadi ada kelompok orang yang membuat bunker, bunker dalam artian bunker dengan tujuan untuk menghindarkan dari nanti ya kiamat gitu kan, karena mereka juga berdasarkan keilmuan ya, keilmuan duniawi merasa nanti bumi juga bisa jadi akan hancur gitu kan. Apa meyakini ataupun menyangka itu dengan tentunya tinjauan keilmuan ya, keilmuan sains gitu kan, sehingga orang-orang yang punya kemampuan harta terutama eh, mempersiapkan diri dengan membuat bunker. Bunker dalam artinya tentunya otomatis orang-orang yang punya kemampuan harta kan, dengan hartanya bisa buat nah, alat secanggih mungkin, hmm, se- pokoknya secanggih mungkin gitu kan, hmm. yang targetnya nanti bisa menyelamatkan mereka kalau terjadi apa-apa gitu kan. Berarti bisa nahan malaikat pencabut nyawa. Mungkin pikiran seperti itu karena karena dalam pikiran mereka sudah Iya, mantap betul ini nih desainnya ataupun nah, ini apa itulah. namanya. Jadinya, jadinya, jadinya tuh, jadi nggak sehat lagi. Jadi akalnya kayak hilang gitu, ya, ya kan? Usahanya menjadi sebuah, ya seperti tadi tuh, bikin bunker dan segala macam. Makasih Ustadz informasi ini, ya. Jadi ini sebuah kesalahan yang fatal menganggap bahwa harta yang mahal, yang banyak itu bisa menyelamatkan dari kematian. Nah, sekarang Anda mau simpulkan terakhir, ya. Simpanlah harta di tangan, jangan di hati. Nah, ini kaidah ini boleh, ya. Harta di tangan bukan di hati. Ini boleh kaidah ini. Intinya kaum muslimin,
Banyak sekali kaidah dalam Al-Quran dan hadis tentang harta. Memang kalau dirinci nggak cukup pertemuan kita. Ada sahabat yang disuruh sama Nabi ngambil ghanimah. Terima, terima harta rampasan. Dia bilang, saya nggak mau ya Rasulullah. Saya ikhlas. Sama Nabi disuruh terima. Nabi ucapkan satu kalimat, harta yang soleh, harta akan menjadi soleh jika di tangan orang soleh. Lihat, jadi cara memandang harta tuh, oh harta tuh bisa berubah ya. Bisa jadi soleh kalau di tangan orang soleh. Bisa jadi maksiat itu harta kalau di tangan orang pemaksiat. Begitu cara pandang Nabi. Jadi kita ini kalau memandang harta dengan Al-Quran dan hadis, itu benar pandangan kita. Cuman memang mungkin kita belum mendalaminya, belum ada waktu mungkin, atau belum belajar, atau belum sempurna. Karena ayat tentang harta di Quran banyak, ya. Kami belajar oleh Syekh Taha Abidin, ya. Pesan beliau itu kalau memahami satu poin tentang ayat talak misalnya, tentang perceraian, itu harus semua ayat cerai dibahas gitu. Kalau mau memahami tentang hakikat harta, maka semua harta, semua ayat tentang harta terus dibahas biar komprehensif pemahamannya. Nah, jadi memang eh, banyak yang salah. Sekarang di ayat ini adalah kesalahan yang kita sepakati yang paling sangat-sangat tidak waras, kesalahan yang sangat fatal. Ya, anak katakan kesalahan yang sudah tidak waras, tidak wajar. Nah, Anda simpulkan. Ini penting kesimpulannya. Kenapa orang itu bisa berpikiran dengan pikiran yang sudah tidak waras seperti ini? Harta kok bisa membuat dia nggak mati? Ini udah nggak wajar. Kenapa? Jawabannya adalah begini. Orang semakin jauh dari hidayah Allah, dari Al-Quran, dari huda, semakin jauh dari hidayah Allah, dari Quran, dari pesan-pesan Quran, maka syaitanlah yang akan mengendalikan pikirannya dan pemahamannya. Pahami itu. Allah lepas dia, dilepas, tidak sedikit pun Allah berikan dia hidayah setetes pun. Di saat Allah lepas, maka syaitanlah yang mengendalikan pikirannya dan pemahamannya. Di saat itulah dia mengeluarkan pikiran-pikiran yang tidak waras dan tidak wajar, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak waras dan tidak wajar. Oleh karena itu, pegang teguh Al-Quran dengan baik. Pahami dia, jangan biarkan pemahaman setan masuk ke dalam otak dan benak kita. Jangan sampai salah menilai harta, apalagi kesalahan yang fatal seperti pada ayat ini. Kalau nggak mau salah dalam memandang, maka pegang erat-erat hidayah Allah. Sekali dilepas Al-Quran, pemahamannya, masuklah syaitan membisikkan kita dengan pemahaman yang tidak wajar seperti ini contohnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ana pamit Ustaz. Ana mau pergi. Tolong Ustaz Agus langsung tutup. Ana ada tamu. Ana harus berangkat ke hotelnya ada tamu. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Baik, syukron dokter, jazakallah khairan, terima kasih banyak. Baik, langsung saja mungkin para peserta, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki sesi breakout room bersama para tutor masing-masing. Untuk saat ini mungkin yang hadir untuk tutor ya ada Ustadz Amin, ada Ustadzah Mega, ada Ustadzah Wardah ya. Eh, Sisanya dan juga saya sendiri. Mungkin yang tutornya Ustazah Hanifah mungkin belum bisa hadir pada malam hari ini, bisa bergabung ke Ustazah Wardah ataupun Ustazah Mega. Nah, Ustadz Faiz juga berhalangan karena beliau sudah sedang sakit, syafahullah, mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan. Bisa bergabung juga ke tutor yang lain, ada Ustadz Amin ataupun saya sendiri. Taib, tafadholu, silakan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah kembali ke ruangan utama setelah kita beberapa menit yang lalu berdiskusi, bertadarus bersama para tutor terkait surat Al-Humazah ayat yang ketiga ini. Mudah-mudahan dengan kita bertadarus bersama tentunya kita bisa menyatukan, bisa memastikan bahwasanya cara pandang kita dan sangkaan kita terhadap harta itu kita mendapatkan sangkaan yang benar atau cara pandang kita dalam memandang harta itu kita pandang dengan cara yang benar gitu kan, dengan cara Al-Qur'an, dengan cara yang diinginkan atau yang didakwahkan atau diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Karena kalau cara pandang kita memandang harta itu dengan pandangan yang salah itu akan sangat beresiko sekali, akan sangat berbahaya sekali, gitu kan tentunya untuk keberlangsungan kita di dunia, gitu kan. Karena sekali lagi harta merupakan tazyin ya, sesuatu yang menghiasi kehidupan kita di dunia, gitu kan. Nah, tapi mungkin sebelum kita tutup ada dua patah kata kalimat penutup mungkin dari Ustadz Amin barangkali yang ingin disampaikan oleh Ustadz Amin. Mungkin yang bisa disampaikan Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah khair Ustaz Agus. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Satu hal yang penting ketika kita berbicara surat Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Ini adalah salah cara pandang manusia dalam menyikapi tentang harta. Maka ketika mereka salah dalam menyikapi harta akan memunculkan sifat apa? Sifat kikir, sikap terlalu fokus dalam mencari dunia. Sekali lagi, sehingga menjadikan mereka menyandarkan bahwa harta adalah segala sesuatunya. Kata kekal di sini, ya, banyak pemaknaannya terkait dengan kekal. Artinya kekal mereka merasa tidak mati, bahkan ketika mereka tidak berpikir selalu hidup, tapi mereka selalu mengatakan bahwa harta adalah segala-segalanya. Harta bisa menambahkan umur mereka, dan itu suatu kesalahan gitu kan ya. Harta karena sesungguhnya harta tidak bisa menambah umur mereka, gitu kan ya. Maka yang perlu diperbaiki dari kita adalah bagaimana kita menyikapi cara pandang kita tentang harta. Ketika seorang memandang harta ini adalah bagian dari segala-galanya, sehingga muncullah sifat ya humazatil lumazah yang adalah melecehkan orang ya eh, al-kibr batarul haq wa ghamdun nas ya sampai memunculkan sifat al-kibr di sini dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah batarul haq menyepelekan kebenaran selalu menolak kebenaran yang datang ya kan ya yang kedua wa ghamdun nas melecehkan manusia maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari salah pahamnya kita dalam menyikapi tentang harta gitu ya maka kita kembalikan pemahaman kita terkait dengan harta, bahwa harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta ini cuma sebagai kiam saja. Bagaimana kita hidup dia menjadikan kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita gunakan untuk persiapan kita di akhirat gitu kan ya. Sehingga yang jadi adalah apa? Kebahagiaan itu bukan dari harta, kebahagiaan itu adalah bagaimana kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya untuk kita laksanakan atau bagaimana kita bisa menyikapi sesuai dengan Al-Qur'an gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair untuk Ustaz Agus dan jamaah semuanya yang hadir pada malam hari ini. Allah barik fikum. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Amin atas nasihat dan kalimat penutup di tadarus kita pada malam hari ini. Tentunya mudah-mudahan ikhwas kalian, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan asupan informasi, asupan ilmu, asupan pengetahuan yang sangat berharga terhadap cara kita memandang harta. Sekali lagi terhadap cara kita memandang harta. Mungkin kaidah-kaidah kehidupan duniawi saat ini dengan cara pandang yang benar, mari kita sama-sama kita nafikan, kita tiadakan atau kita patahkan ya. Kan? Apalagi yang tadi sudah disebutkan segala sesuatu harta bukan segalanya tapi segalanya butuh harta. Kita nafikan itu, kita tiadakan, kita patahkan itu tentunya. Sekali lagi, harta memang bukan segalanya dan tidak akan menjadi
sumber segalanya. Harta memang bukan sumber kebahagiaan. Ya. Harta memang bukan sumber kekuasaan tentunya. Nah, tapi harta adalah sebagian jalan. Dan harta adalah perhiasan dunia. Ketika dunia selesai itu tidak ada nilainya sama sekali. Gitu kan. Jadi oleh karena itu marilah kita sama-sama hati-hati dalam memandang harta, dalam menilai harta, dalam menempatkan posisi harta. Gitu kan. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tergoda dengan harta yang sudah kita miliki. Itu sehingga kita lupa dengan tujuan utama kita. Kan. Kita sampai mengatakan misalkan harta bisa membuat kita kekal. Itu adalah puncak kesalahan, puncak keliruan itu kan. Karena kita terlalu terlarut dalam memandang harta sehingga menempatkan harta di kedudukan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa meyakini dan insya Allah mengamalkan hal ini dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir mungkin ilmu tentang akhirat perlu kita pelajari baik-baik karena akan bisa mengalihkan kita, bisa menjaga kita tentunya daripada kecintaan, daripada cara pandang yang salah, cara pandang yang cukup berbahaya terkait dunia, terkait harta ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk semuanya para hadirin sekalian ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.